Pernah gak sih ada orang di hidup lo yang menurut lo lebih baik jika lo gak pernah kenal dengan orang itu? Apa yang terjadi ketika di dunia ini ada sebuah tempat yang menjual jasa menghapus ingatan? Kedua pertanyaan itu menjadi dasar dari cerita dan konsep yang mau disampaikan oleh Charlie Kaufman melalui film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Film ini disutradarai oleh Michel Gondry yang mungkin lebih dikenal dengan karya-karyanya di dunia musik ya sebagai sutradara music videos. Tapi yang lebih penting lagi seperti yang gue bilang tadi, skrip dari film ini ditulis oleh Charlie Kaufman. Buat kalian yang udah familiar dengan nama beliau pasti udah tahu deh kalau skrip-skrip tulisan Kaufman itu selalu berbeda. Psychological, surreal, dan aneh. Jauh ya dari kata konvensional. Ini adalah film yang kelima setelah sebelumnya menulis skrip untuk beberapa film kayak Being John Malkovich dan Adaptation. Dua film unik yang memiliki ciri khas tersendiri yang membuat kedua film ini masuk ke daftar film-film favorit gue. Gue nggak bilang dia sempurna, karena memang ada beberapa skripnya yang nggak gitu masuk di gue, kayak film-film yang relatif baru seperti I'm Thinking of Ending Things, Anomalisa, dan bahkan Synecdoche, New York, to an extent. Kadang gaya penulisannya tuh terlalu self-indulgent, terlalu membingungkan hanya untuk membingungkan, tanpa ada makna yang jelas, ataupun kalau ada makna itu dikubur jauh dari permukaan sehingga audiensnya itu sulit ya untuk memahami. Dan gue nggak menyalahkan sebuah film yang membingungkan itu jelek gara-gara membingungkan doang gitu, gara-gara gue nggak bisa ngerti. Tapi kadang ada sesuatu yang membuat penulisan Kaufman tuh terkesan kayak nggak tahu deh, kayak dia lebih pintar daripada audiensnya gitu ya. Nah, belum lagi kalau lo perhatiin ya, trope protagonis laki-laki kesepian tuh hampir selalu muncul di filmnya. Kelihatan sih dia menulis hampir semua filmnya dari perspektif seorang laki-laki. Tapi anyway, ketika skrip yang ditulisnya berhasil, gue selalu terpukau akan bagaimana beliau bisa menjahit kisah-kisahnya yang aneh dengan penggambaran-penggambaran menarik mengenai cara kerja otak manusia ketika dihadapi oleh masa-masa yang sulit ya. Salah satu contohnya adalah Eternal Sunshine of the Spotless Mind, sebuah film yang bercerita mengenai Joel, seorang laki-laki pendiam yang baru aja mengalami pertengkaran besar dengan pacarnya yang bernama Clementine sehingga mereka berpisah. Seorang perempuan yang karakternya berbeda 180 derajat dengan Joel. Dia impulsif, eksentrik, dan jauh lebih ekspresif mengenai perasaannya. Suatu hari Joel menemukan bahwa Clementine telah menggunakan jasa penghapusan ingatan untuk melupakan Joel sama sekali dari hidupnya. Akhirnya Joel juga memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Tapi di dalam proses itu Joel menyadari sesuatu yang membuatnya jadi berpikir dua kali. Oh ya, review ini akan penuh dengan spoilers, jadi kalau kalian belum nonton filmnya mending kalian tonton dulu, nanti kalian bisa balik lagi ke review ini. Jadi film ini itu bisa dibilang adalah sebuah film romance yang gak konvensional. Demografis penyuka film ini tuh biasanya ya orang-orang quirky, mungkin bisa masuk ke ranah indie juga ya, yang seleranya beda dari masyarakat dan penonton film pada umumnya. Ini tuh lebih ke cerita tentang putus cinta sih daripada sebuah kisah yang romantis ya. Tapi tetap menyentuh hati. Makanya menurut gue film ini cocok banget buat kalian tonton saat baru aja putus sama pacar atau baru patah hati lah in general. Karena di film ini karakter utama kita, si Joel, juga lagi ngalamin hal yang bisa dibilang patah hati. Dan di film ini tuh mengisahkan tentang bagaimana dia menghadapi masa-masa sulit itu. Bukan sekedar romance doang, film ini juga bermain dengan konsep-konsep science fiction ya. Malah penemuan teknologi penghapusan ingatan yang berada di alternate reality itu kedengarannya bisa jadi premis dari salah satu episode series Black Mirror gitu ya. Cuman sih di sini konsekuensi yang digambarkan gak se-dark Black Mirror. Gue suka cara dan bagaimana skripnya mengajak kita mengenal lebih dalam lagi mengenai pasangan ini. Karena gaya pengantarannya yang gak konvensional, lo jadi dibuat bingung mengenai timeline dari kisah mereka berdua. Strukturnya tuh gak linear. Kapan mereka pertama kali bertemu, kapan mereka berantem, kapan mereka berpisah, dan lain-lain. Jadi lo harus mikir gitu ya untuk menyusun puzzle ini. Bahkan lo juga gak tahu penyebab mereka berantem tuh sebenarnya apa. Masalahnya apa sih sampai si Clementine itu mau ngelupain Joel sampai segitunya? Soalnya scene pembukanya aja mereka baru ketemu kan. Terus tiba-tiba langsung dilupain. Iya, sama gue juga bingung kok awalnya.
Dan melalui proses penghapusan ingatan yang dilakukan oleh Joel, kita sebagai penonton tuh kayak ibarat masuk dan menjelajahi pikirannya ya dari ingatan ke ingatan. Penggambaran ini bagi gue kreatif dan menarik sih untuk diikutin ya. Karena gue yakin kita semua pernah satu hari duduk di atas kasur kita sendirian menatap tembok yang kosong dan jalan-jalan melalui ingatan-ingatan kita dan mengenang masa-masa bersama seseorang yang berkesan buat kita secara personal, baik maupun buruk. Entah kenapa gue suka aja bagaimana film ini memvisualisasikan proses yang berjalan di otak kita ini ketika kita melakukan itu. Oh ya, soalnya didukung juga sama special effects practical dan visual effects CGI yang digunakan di sekuen-sekuen ini ya. Di ingatan masa kecil Joel, tubuh Jim Carrey itu seakan-akan mengecil sesuai dengan usia ingatannya itu. Terus ada juga scene di mana mereka mandi kayak bayi gitu ya di tempat cuci piring. Nah pas gue cari tahu behind the scenes-nya gimana, ternyata ini tuh pakai permainan perspektif dan angle kamera serta set design yang kreatif. Oh ya, set desainnya sih bagi gue ini salah satu hal yang keren ya. Karena beberapa scene tuh transisinya sangat smooth gitu dari satu set ke set yang lain. Terutama ada satu transisi dari toko buku ke apartemen atau rumah dari temannya Joel itu keren banget sih menurut gue. Tiba-tiba pindah ruangan langsung pindah set gitu. Ada juga momen waktu rumah biru di ingatan terakhir Joel tuh runtuh. Orang-orang di stasiun tiba-tiba hilang satu-satu pas Joel dan Clementine kabur. Terus yang gampang banget kita nggak nyadarin itu adalah pas percakapan mereka di toko buku. Dan buku-bukunya tuh perlahan-lahan jadi kehilangan warna gitu ya. Jadi ngeblur doang. Terus suara yang echoing dari dunia nyata ya waktu mereka lagi menjalankan proses penghapusan ingatan yang didengar oleh subconsciousnya Joel. A nice touch menurut gue. Where she works and asked her out. You what? Dan efek-efek ini, mau ini practical effects ataupun visual effects CGI, itu menambah kesan surreal terhadap filmnya dan menggambarkan bahwa subconscious kita, ingatan kita itu fluid, mengalir dengan bebas. Nggak tahu deh, menurut gue pas aja ya surrealismnya. Dan urutan dari ingatan-ingatan ini tuh dimulai dari yang terbaru hingga ingatan-ingatan pertama Joel dengan Clementine. Tapi menurut gue bukan cuma sekedar urutan secara sekuensial sesuai timeline hubungan mereka, tapi bagi gue ini juga merefleksikan bagaimana otak kita tuh lebih mudah untuk mengingat momen-momen buruk yang membawakan perasaan sedih maupun marah ya dibandingkan dengan momen-momen yang kita asosiasikan dengan rasa senang. Makanya ingatan-ingatan pertama yang Joel ingat tentang Clementine itu penuh dengan konflik ya. Atau mereka berantem lah. Dan keputusan Joel untuk melakukan prosedur ini juga didasari oleh rasa kecewa yang ia alami setelah mengetahui bahwa Clementine udah benar-benar melupakan dia. Jadi gue rasa secara emosional pada saat itu dia juga gak berada di dalam kondisi yang stabil. Penuh dengan rasa sedih, kecewa, mungkin juga marah. Makanya yang muncul itu ingatan-ingatan buruk dulu. Sama lah kayak kita di kehidupan nyata ya, yang kenangan buruk tuh lebih membekas daripada kenangan manis. Terus melalui cuplikan-cuplikan singkat dari ingatan-ingatan Joel, kita bisa ngelihat apa yang sebenarnya terjadi antara mereka berdua. Dan ya kalau menurut gue sih mereka tuh memang ternyata gak compatible aja. Di atas kertas sudah jelas ya personality mereka tuh berbanding terbalik dari satu sama lain. Joel orangnya pendiam dan tertutup, sedangkan Clementine tuh orangnya eksentrik, impulsif, ceria. Awalnya sih mereka get along well aja gitu ya sebagai sebuah pasangan. Cuman lama-lama mereka tuh saling membenci personality masing-masing yang berbeda 180 derajat dengan diri mereka sendiri itu. Joel merasa insecure ketika Clementine pergi sampai tengah malam. Di situ kelihatanlah dia tuh memiliki trust issues yang gak dikomunikasikan dengan baik. Bahkan dia sampai berasumsi bahwa Clementine itu selingkuh darinya. Kemungkinan besar sih ini efek dari sifat Joel yang cenderung tertutup. Di adegan lain, Clementine bilang bahwa dia pengen mengenal Joel lebih dalam lagi. Tapi Joel tuh kayak menutup dirinya dan dia merasa bahwa banyak yang disembunyikan oleh Joel dari dia ya. Ini dibuktikan lagi lebih jelas dari akhir filmnya. Waktu kaset rekaman mereka di mana mereka masing-masing nyebutin hal-hal yang mereka nggak suka dari satu sama lain tuh diputer. Dan itu daftarnya tuh banyak banget. Of course gak ada hubungan yang sempurna, tapi dari evidence yang ditunjukkan di film ini gue sih percaya mereka itu memang nggak compatible aja. Karena ada satu pertanyaan yang menurut gue penting.
kenapa mereka bisa memulai hubungan ini in the first place. Gue rasa dijelasin dengan sempurna di salah satu ingatan Joel saat di toko buku dan mereka belum pacaran, dimana Joel tuh berusaha nge-convince Clementine untuk berpacaran dengan dia. Saat itu kelihatannya sih Joel masih bersama mantan kekasihnya yang namanya Naomi itu, tapi hubungan mereka udah diambang kehancuran. Nah ini aja udah salah gitu ya. Motivasi Joel untuk bersama Clementine itu gue rasa cuma untuk mengisi kekosongan dan memperbaiki hidupnya yang suram yang disebabkan oleh hubungannya yang gak berhasil dengan mantannya itu. Dan gue suka kata-kata Clementine yang bilang, Many guys think I'm a concept, or I complete them, or I'm gonna make them alive. But I'm just a fucked up girl who's looking for my own peace of mind. Don't assign me yours. I remember that speech really well. I had you pegged, didn't I? Yeah, the whole human race pegged. gue rasa ini bener. Gue rasa Joel sadar atau gak sadar memang hanya ingin memiliki sosok kayak Clementine masuk ke hidupnya untuk istilahnya membangkitkan api semangatnya lagi itu ya, dan memberikan sesuatu yang baru dan unik ke dalam hidupnya. Dia ngelihat Clementine itu sebagai manic pixie dream girl aja yang tiba-tiba magically bisa membuat hidupnya lebih baik. Sebagai sebuah konsep, bukan seorang manusia. But it doesn't work like that. And Joel finds this out in the hard way. Dan motivasi ini bagi gue sih udah salah dari awal ya. Gak adil bagi pasangan lo kalau lo udah nempatin ekspektasi seperti itu ke dia. Jadi bagi gue sebenarnya hubungan mereka akan berakhir cepat atau lambat. Akan self-destruct, doomed to fail menurut gue. Dan gue juga suka bagaimana film ini ujungnya ngasih tahu ke kita akibat dan dampak buruk dari mendamba-dambakan sosok seseorang yang kita anggap akan membuat hidup kita lebih baik lagi. Happiness atau rasa senang itu harusnya kita yang buat sendiri, bukan dari orang lain. Itu nggak sustainable, karena orang itu bisa berubah. Nah, bagaimana dengan endingnya? Kok mereka balikan lagi? Buat gue, endingnya ini bukan nyaranin kita untuk balikan lagi dengan orang yang baru aja berpisah dengan kita. Itu kesimpulan yang naif banget, dan gak tau deh, gue rasa itu bukan take away yang tepat untuk kita ambil dari film ini, atau bukan yang filmmakernya pengen kita ambil. By the end of the film, kita udah tahu bahwa Joel dan Clementine itu incompatible. Mereka memang gak cocok aja. Udah, titik. Dan untuk mereka mencoba lagi, bagi gue sih itu pilihan yang bodoh. Karena sebenarnya mereka udah tahu bahwa ujung-ujungnya mereka akan benci satu sama lain, seperti rekaman-rekaman kaset yang baru aja mereka putar. Ending ini menunjukkan bahwa manusia tuh mudah banget dibodoh-bodohin sama yang namanya cinta. Buat gue, mau mereka mencoba sekuat tenaga juga pasti gak akan berhasil. Mungkin buat orang-orang yang hopeless romantic atau yang percaya banget sama yang namanya cinta, Joel dan Clementine balik lagi itu adalah keputusan yang bagus. Tapi ya gak tau ya, gue kurang srek sih sama kesimpulan itu. Interpretasi populer mengenai film ini adalah bahwa yang lebih penting dari sebuah hubungan adalah perjalanannya, bukan tujuannya. The journey matters more than the destination. Karena di sini kita lihat di tengah-tengah proses penghapusan itu, Joel akhirnya merasa menyesal atas keputusannya karena dia menyadari betapa bahagianya bersama Clementine ya di fase-fase awal hubungan mereka. Dan filmnya pengen menyampaikan bahwa semua hubungan, mau itu gagal banget sampai gagal aja, tetap layak untuk kita alami dari awal sampai selesai meski banyak kenangan buruknya. Kenangan manis, momen-momen indah dan rasa senang yang kita alami selama menjalani hubungan itu membuatnya menjadi sepadan. They make it worth it. Gue sebenarnya setuju ya dengan gagasan ini to a certain extent. Iya, bagi gue momen-momen indah di hubungan lo itu worth to treasure meskipun ujungnya lo putus. At the end of the day, lo beneran merasa seneng kan di momen itu bersama orang-orang itu. Tapi di satu sisi kesimpulan ini juga cukup naif menurut gue, karena meskipun terdengar indah dan manis, tapi bagaimana kalau hubungannya itu abusive? Misalnya Clementine itu abusive terhadap Joel. Apakah momen-momen indahnya ini tetap worth untuk disimpan? Apakah seseorang lebih baik tetap mengingat bahwa dirinya pernah di-abuse? Nah, filmnya ini nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sih. Gue juga suka penggambaran manusia yang mudah banget meromantisasi masa lalu. Emangnya kita tahu dari mana ingatan-ingatan itu nyata dan benar terjadi sesuai pikiran Joel? Seringkali kita melihat masa lalu dari kacamata yang berbeda. Dan itu yang dinamakan nostalgia. Seakan-akan masa lalu itu lebih baik daripada apa yang sebenarnya terjadi. Dan gue rasa sih itu juga terjadi dengan Joel to a certain degree. Satu hal lain yang ditunjukkan oleh film ini adalah konsep true love atau cinta sejati. Seringkali kita dengar bahwa love transcends all boundaries. Dan di film ini ikatan Joel dan Clementine sepertinya membuat mereka bisa berinteraksi di alam bawah sadar mereka.
Makanya mereka bisa sama-sama pengen ke Montauk, tempat yang sama, setelah menjalani prosedur penghapusan ingatan itu. Padahal mereka melakukan hal-hal ini kan individually ya, terpisah. Dan itu yang bisa membuat mereka ujung-ujungnya bersama lagi, meskipun ingatan mereka udah dihapus. Ada suatu kuasa yang mendorong mereka ke arah satu sama lain, dan ini semakin ditunjukkan dengan karakter Kirsten Dunst yang meskipun udah melewati prosedur untuk melupakan dokternya, dia tetap merasa tertarik dengannya dan akhirnya tetap cipokan juga kan mereka. Kalau menurut gue kenapa Clementine bisa terdorong untuk pergi ke Montauk itu juga gara-gara dia ngalamin hal yang sama kayak Joel saat ingatannya dihapus. Dia tiba-tiba menyadari aja bahwa momen-momen bahagianya tuh lebih berharga untuk disimpan. Bisa juga dia meromantisasi masa lalunya. Dan mungkin juga ya ngomongin soal Montauk bersama Joel, makanya mereka bisa pemikiran yang sama. Implikasi lainnya adalah nunjukin bahwa untuk menjauh dari seseorang itu solusinya bukan untuk melupakan mereka secara paksa. Karena lo nggak mungkin ngelupain orang begitu aja. Apalagi kalau mereka udah jadi bagian dari hidup lo untuk sementara waktu. Kayak nggak mungkin, impossible. Lo tetap harus memproses perasaan dan pengalaman buruk lo untuk bisa move on. Dan di salah satu scene ada juga pasien Lacuna yang udah berkali-kali datang ke sana. No, I'm sorry, Miss Henry. You can't have the procedure done 3 times in 1 hour. Well, it's just not our policy here. How are Yang menunjukkan bahwa prosedur ini tuh sebenarnya nggak efektif. Gue sih lebih suka pesan ini ya dibanding cinta sejati yang bisa melampaui batas apapun itu. Tapi kalau boleh jujur, subplot mengenai teknisi Lacuna itu agak malesin sih untuk ditonton. Apalagi romansnya Mark Ruffalo dan Kirsten Dunst. Itu adalah aspek paling gak menarik dari film ini menurut gue, kayak distracting aja gitu dari fokus film ini. Gue ngerti sih ini diperlukan untuk mendorong arc-nya Kirsten Dunst supaya nanti ujung-ujungnya dia bisa nyebarin kaset-kaset rekaman itu ya. Tapi bagian yang mereka joget-joget party pas Joel lagi ngejalanin prosedurnya itu agak unnecessary sih buat gue. Kayak mau nyampein apa sih bahwa teknologi yang punya dampak besar banget untuk manusia tuh bisa aja digunain oleh orang-orang tolol yang gak bertanggung jawab dan gak profesional begini. Atau cuma sekedar comic relief yang nambah sisi komedi dari film ini ya? Kurang paham deh gue. Malah merusak flow dari ceritanya Joel dan Clementine sih. Tapi ya Kaufman memang suka masukin humornya yang kadang gak masuk di gue kalau boleh jujur. Di samping itu, aspek lain dari filmnya yang gue suka adalah score-nya sih. Alunan piano, petikan gitar, dan permainan biola yang ditulis oleh John Bryan itu benar-benar indah banget asli. Melankolis, tapi entah kenapa juga ada rasa upliftingnya di beberapa adegan. Menambah kesan bittersweet ya menurut gue. Kayak cocok banget buat kisah cintanya Joel dan Clementine. Bikin gue meneteskan air mata di beberapa adegan. Dan ada juga momen yang skornya itu bisa playful, terutama waktu kita jalan-jalan di ingatan-ingatan Joel. Kalau dari sisi performance-nya sih, in general gue bisa appreciate ya. Cuman Jim Carrey tuh agak gimana gitu. Awalnya menarik sih melihat seorang Jim Carrey yang karirnya didominasi oleh peran-peran komedi dan memainkan sebuah karakter yang kayak Joel. Pendiam, tertutup, dan gak ekspresif. Tapi sepanjang filmnya, kadang gue gak bisa memisahkan persona dia dengan karakternya Joel aja ya. Kayak berbanding terbalik aja dan gue jadi susah untuk ngeliat orang ini tuh sebagai Joel. Bisa dibilang hit or miss sih, karena di beberapa adegan gue juga suka performance-nya. Menurut gue Kate Winslet malah mainnya lebih bagus. Berhasil menelan perannya sebagai Clementine dengan sangat menyeluruh. Pada akhirnya Eternal Sunshine of the Spotless Mind merupakan sebuah penggambaran yang menarik tentang bagaimana otak manusia menghadapi rasa sedih, kekecewaan, dan amarah yang timbul saat berpisah dengan seseorang yang kita sayangi. Film ini membahas tentang memory atau ingatan dan perannya dalam membentuk persepsi kita mengenai seseorang. Bukan sekedar film romantis yang quirky doang, tapi menurut gue ini adalah karya yang thought-provoking dan memiliki banyak lapisan yang bisa kita kupas terus-menerus. Dan yang udah pasti film ini cocok banget buat kalian yang baru aja mengalami putus cinta. Tapi anyway, mungkin itu aja yang bisa gue bahas mengenai Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya pendapat kalian tentang film ini. Dan thank you buat kalian semua yang udah dengerin gue ngomong panjang lebar. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel kita dan follow media sosial kita juga di Instagram dan TikTok @woodcock.tv. Sampai bertemu di video berikutnya.